Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, Bapak Ibu semuanya, mu'alimah dan mu'alimin semuanya, perkenalkan, nama saya Arif Sabrina Ansor. Di sini saya akan memberikan dan membawakan terkait tentang sosialisasi dengan tema pengolahan limbah untuk meningkatkan kreativitas keterampilan kelas di sekolah SMA Saint Stafis Quran Al-Alma, tentang bagaimana kita menerapkan kreativitas kita untuk mengolah yang namanya limbah untuk menjadi sebuah keterampilan. Nah, di sini saya mau menyampaikan masalah terbesar yang ada di ruang lingkup kita, ya, yaitu limbah yang tidak terurai oleh tanah. Nah, jadi kita tahu ya Bapak Ibu semuanya bahwa sekarang banyak sekali limbah-limbah yang terbuang ke sana ke sini, ya, yang sangat menjadi sesuatu permasalahan ketika limbah tersebut tidak kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu yang nantinya khawatirnya bisa menjadi sebuah pencemaran, ya, dan atau global warming. Jadi saya di sini mengajak untuk bagaimana cara kita menggunakan, memanfaatkan limbah atau barang-barang yang tidak terpakai dalam kategori sampah-sampah yang terbuang untuk menjadi sebuah kreativitas dalam bentuk keterampilan. Nah, jadi Bapak Ibu sini bisa lihat beberapa contoh-contoh limbah yang nantinya bisa digunakan sebagai salah satu contoh untuk membuat sebuah keterampilan. Nah, di sini saya akan mengajak, ya, untuk guru-guru, untuk mu'alimi dan mu'alimah. Yang pertama itu kita akan mengkreasikan, menggunakan, memanfaatkan beberapa limbah atau barang bekas yang ada di sekitar kita, yang ketika kita melihat di jalan bisa kita ambil, ya, walaupun nantinya kalau dilihat orang kita seperti tukang sampah jadinya, ya, tapi notabene yang kita lakukan itu pada intinya adalah sesuatu yang nantinya bisa bermanfaat buat diri kita, buat peserta didik kita, dan juga buat lingkungan kita. Nah, dengan limbah tersebut kita akan melakukan kreativitas daur ulang. Nah, bagaimana cara kita melakukan sebuah penerapan kreativitas daur ulang? Ya, di mana kalau kita membahas tentang konteks kreativitas, ada 3 hal yang harus ditekankan, ada 3 hal yang dilahirkan dari kata kreativitas. Di mana orang kreativitas, ya, itu memiliki yang pertama ide dan gagasan. Jadi dia bisa memberikan sebuah ide atau gagasan baru. Nah, itu adalah salah satu ruang lingkup kreativitas. Kemudian yang kedua, ketika kita menerapkan diri kita untuk menjadi seseorang yang kreativitas, kita akan dapat memecahkan sebuah permasalahan. Dan yang ketiga, kita dapat memberikan dan membuat sebuah inovasi baru atau penemuan-penemuan baru. Nah, makanya kreativitas ini adalah, ya, ibarat kata ujung tombak dalam sebuah pendidikan. Ya, banyak mengatakan bahwa orang cerdas itu belum tentu dikatakan orang kreativitas atau orang kreatif, tapi orang kreatif itu pasti dikatakan orang yang cerdas. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya sampaikan, kreativitas ini melingkupi 3 poin. Dia dapat memberikan ide atau gagasan baru, berarti dia orang yang kritis, dapat memberikan pendapat. Kemudian dia dapat memecahkan sebuah problem atau masalah, dan selanjutnya dia dapat menemukan penemuan-penemuan baru atau inovasi baru. Nah, jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana kita dapat mengkreativitaskan atau mengkreasikan dalam daur ulang limbah yang nantinya pertama kita akan bisa meningkatkan keterampilan diri kita sebagai seorang pendidik, dan nantinya kita akan bisa menghasilkan produk atau karya yang bisa digunakan atau bermanfaat. Ya. Nah, di sini ada salah satu contoh produk limbah itu seperti stick es krim. Banyak, ya, walaupun saya tahu, ya, mu'alimah bahwa sebenarnya sudah banyak, ya, stick-stick dijual di mana-mana, stick-stick dijual di pasaran, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan stick yang memang sudah terbuang.
Jadi stick ini bisa kita daur ulang menjadi sebuah hiasan dinding seperti contohnya ini. Nah, ini ada beberapa produk yang saya buat. Nanti ini akan saya berikan kepada sekolah Hafiz Al-Alma ya sebagai produk yang bisa diterapkan nanti ke depannya. Nah, ini salah satu contoh ya hiasan dinding yang bisa kita gantung di dinding. Ini hanya bermodal dari stick es krim saja, yang kemudian ditempelkan, disatukan menggunakan tempel. Ini juga menggunakan lem, maaf. Jadi hanya menggunakan dua bahan saja, lem dan stick bekas. Kemudian kita bisa menghasilkan satu produk yang nantinya bisa kita gunakan sebagai tempat atau wadah. Nah, ini bisa menghiasi dan membuat kelas-kelas kita menjadi lebih indah. Nah, kemudian yang kedua ada sendok bekas. Nah, biasanya kalau kita beli bubur atau kita beli nasi bungkus atau lontong itu kan biasanya dapat tuh sendok. Nah, itu kalau bisa jangan dibuang. Walaupun kita tahu ketahanannya itu tidak lama ya karena di dalam bentuk plastik, itu jangan dibuang. Kalau bisa kita cuci bersih, kita kutip ya. Nah, yang nantinya kita bisa membuat sebuah produk seperti lampu hias. Nah, ini salah satu contohnya ya, lampu hias. Nah, lampu hias ini hanya bermodal cangkang ya atau kerangkanya itu dari sendok bekas. Jadi sendok bekas ini gagalnya dipatahkan, kita ambil sampel sendoknya aja, kemudian kita menggunakan di dalam ini ada seperti botol aqua yang menjadi wadah untuk lampu. Jadi paling kita hanya membeli lampu dan aliran listrik untuk cok sambungnya saja kita gunakan ya. Kita juga pernah diajarkan ya bagaimana cara membawa aliran listrik dalam pembelajaran fisika. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk membuat sebuah keterampilan dari dua benda ini seperti lampu ini kita hiasi dan kita tempel dengan menggunakan sendok bekas. Nah, kemudian boleh ketika kita ingin memberikan kreasi dalam bentuk warna boleh dicat warna biru, boleh dicat warna kuning ya, boleh dicat warna, bahkan kalau memang tidak mau dicat juga nggak apa-apa. Yang kedua, kita bisa menggunakan botol plastik. Nah, biasanya kan kita kalau beli Astor atau wafer kita tuh ada botol plastiknya. Nah, kalau bisa botol plastiknya itu jangan dibuang, karena itu sebenarnya bisa kita kreasikan untuk menjadi sebuah keterampilan. Nah, contohnya di sini saya menggabungkan ya antara barang bekas atau limbah yang bisa dipadukan dengan barang baru seperti kain flanel ya, yang nantinya ini bisa menjadi sebuah tempat alat tulis. Nah, jadi ini salah satu contohnya ini saya cuma menggunakan botol aqua besar, saya potong, bawahnya saya ambil, kemudian saya menggunakan kain flanel. Nah, kemudian saya kreasikan dalam bentuk seperti ini, saya tambahkan manik-manik, kemudian ada tutupnya. Nah, ini konteksnya itu bebas ya, boleh digunakan karena ini bisa kita taruh di meja, ya, di meja muallim dan muallimah sebagai tempat spidol, tempat menghapus. Jadi biar barang-barang tersebut tidak berserakan. Nah, jadi selain itu rapi, terlihat cantik, rapi, dan itu bisa bermanfaat untuk menyimpan barang-barang yang lain. Nah, dan yang terakhir ini adalah kotak tisu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ada tisu, kita bisa letakkan di dalam. Ini hanya dari sampel kotak sepatu. Nah, jadi ini kotak sepatu ya, juga saya kreasikan dengan kain flanel, kemudian tutupnya hanya ditambahkan dengan bolongan tengah saja, kemudian saya tambahkan beberapa ornamen supaya kelihatan lebih indah dan lebih cantik. Nih, kita bisa isi kotak tisu dan jadilah sebuah kotak tisu. Nah, padahal hal-hal atau barang-barang produk yang kita lihat ini adalah dari barang-barang limbah, tapi bisa kita membuat sebuah keterampilan karya yang nantinya bisa kita gunakan dan juga bisa kita pasarkan atau kita wirausahakan. Nah, jadi itulah salah satu contoh ya, beberapa contoh yang bisa saya jelaskan. Karya-karya apa saja sih yang kita bisa buat dalam bentuk keterampilan yang bisa kita ambil dari barang-barang limbah yang ada.
global